Sang Dewa Raja, jika terus begini, rumah kita akan dihabisi oleh bocah ini, habis-habisan. Zhao Zhao. Aduh, aku sedang membantu kalian mengatur Feng Shui. Katanya keseimbangan yin dan yang, keindahan simetris. Anakku sayang, kamu jangan urus gunung ini dulu. Gunung suci kita hampir bangkrut. Ayo cepat kita lari dari utang. Apa? Sekarang lari masih sempat? Aduh, Zhao Zhao, sudah saatnya aku memberitahukan kebenarannya kepadamu. Sebenarnya ibumu masih hidup. Hanya saja lahir dari keluarga kaya raya, berlimpah harta. Apa? Zhao Zhao punya ibu juga. Tentu saja. Hanya saja, ibumu sekarang akan hancur dan kehilangan segalanya. Jadi, Zhao Zhao, cepatlah pergi mencari ibumu. Ayah, aku... Sudah, jangan bicara lagi. Waktu tidak bisa menunggu. Ayah akan mengirimmu turun gunung sekarang. Tapi Zhao Zhao tidak kenal ibu. Ikuti petunjuk Giok ini. Kamu pasti bisa mengenalinya. Akhirnya, bocah ini berhasil disingkirkan. Hahaha. Sakit sekali. Ayah jahat, kamu mau menyiksaku sampai mati ya? Giok ini benar bisa membuatku menemukan ibu. Gawat. Bibi cantik, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih ya, adik kecil. Sama-sama. Bibi cantik, nanti di jalan hati-hati ya. Bibi cantik itu ibu. Tante cantik, itu ibu. Ibu, Zhao Zhao. Akhirnya aku menemukan ibu. Anak kecil, apa kamu salah orang? Bagaimana mungkin aku ibumu? Ibu, apa ibu melupakanku? Aku Zhao Zhao. Kita punya liontin giok yang sama. Anak baik, ini hadiah dari ayah untuk kita. Nanti kalau ayah sudah pulang, dia akan menemui kita. Anak baik. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Anakku. Kembalikan anakku padaku. Anakku. Anakku. Maafkan kami, Nona kedua. Kami sudah mencari sangat lama. Anak itu hilang. Zhao Zhao. Kamu Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ibu sangat merindukanmu. Apa kamu tahu? Ibu mencarimu bertahun-tahun ini. Ibu jangan sedih. Aku baik-baik saja di gunung. Tenagaku jadi jauh lebih besar. Nanti Zhao Zhao bisa melindungi ibu. Baik, Zhao Zhao, kita akhirnya sudah dewasa. Sekarang ibu akan membawamu pulang, memberitahu kakek. Zhao Zhao, ibu sudah kembali. Halo, ayah. Aku sudah menemukan Zhao Zhao. Apa? Sudah ketemu? Kalau begitu, cepat bawa anak itu pulang, biar kakek tua ini melihatnya. Ayah, jangan terburu-buru. Kami akan memesan tiket sekarang. Akan segera pulang. Baik, ayah akan menunggu kalian di rumah. Ibu, apa kata kakek? Kakek bilang dia tidak sabar bertemu Zhao Zhao. Kita pulang sekarang saja ya. Oke, aku mau bertemu kakek bersama ibu.
Ibu, mobil ini berbahaya. Mereka tidak boleh masuk. Zhao Zhao, apa yang kamu bicarakan? Kalau takut, ibu peluk kamu ya. Ibu, mereka benar-benar tidak boleh masuk. Ada bom di mobil ini. Zhao Zhao, jangan bicara sembarangan jika tidak ada bukti. Hei Zhao Zhao. Berhenti, jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan putriku. Jangan mendekat satu langkah lagi. Aku akan mematahkan lehernya. Baik, aku tidak bergerak. Asalkan kau tidak menyakitinya, aku akan melakukan apapun. Ternyata kau adalah penjahat yang memasang bom di mobil itu. Kau cukup pintar, gadis kecil. Kau tahu ini apa? Jika berani melangkah satu langkah lagi, aku akan meratakan tempat ini. Jangan. Paman, masih belum terlambat untuk berbalik sekarang. Berbalik. Sejak keputusan itu dibuat, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Hitung mundur dimulai sekarang. Paman, karena kau bersikeras mencari masalah sendiri, maka jangan salahkan aku. Diam, bocah cilik. Kau pikir kau siapa? Zhao Zhao sudah hampir berusia 6 tahun, bukan bocah cilik. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kau tidak apa-apa? Biar ibu periksa, kau terluka atau tidak? Ibu, aku tidak apa-apa. Tidak beres. Ada bom di mobil. Ada bom di mobil. Semua cepat menyingkir. Ada bom di mobil. Semua orang cepat menjauh. Zhao Zhao, ada bom di mobil. Ibu akan membawamu pergi. Aduh, ibu jangan takut. Lihat ini. Ibu, apakah semua orang di dalam mobil sudah turun? Sudah semua. Baguslah, selanjutnya. Zhao Zhao akan menunjukkan kekuatan hebatnya. Zhao Zhao. Kamu, Ini semua yang harus Zhao Zhao lakukan. Zhao Zhao mungkin sama seperti ayahnya. Bukan orang biasa. Ayah memintaku untuk membantu ibu. Mungkinkah ada sesuatu yang jahat di keluarga Jiang? Zhao Zhao, apa yang kamu katakan? Oh, ini Zhao Zhao kan? Sini, biarkan kakek melihatnya. Gadis kecil ini benar-benar lucu. Kakek, akhir-akhir ini di keluarga Jiang, apakah ada kejadian aneh? Aneh? Tidak ada kejadian aneh kok. Akhir-akhir ini tidak ada apa-apa di rumah. Tidak benar, pasti ada yang tidak beres dengan kakek. Menurut pengamatanku pada kakek dan ibu, keluarga Jiang seharusnya adalah keluarga kaya raya. Setidaknya 3 generasi ke depan akan hidup berkecukupan. Namun, sekarang seluruh keluarga Jiang justru diselimuti kegelapan dan keberuntungan mereka hampir habis. Aku melihat tidak lebih dari 6 bulan, keluarga ini akan hancur dan orang-orangnya berantakan. Seluruh keluarga Jiang tidak sampai 6 bulan akan hancur lebur. Zhao Zhao, jangan sembarangan bicara. Ibu, aku tidak. Sekarang kupikir-pikir, pasti ada sesuatu yang jahat sedang. Ibu, percayalah padaku. Zhao Zhao, gimana benda jahat yang kamu maksud itu? Ibu ada di sana? Kalau tidak percaya, ayo ikut aku lihat. Ibu, kakek, kalian lihat, ini dia benda itu yang menguras keberuntungan keluarga Jiang. Jadi ini benda itu yang menguras keberuntungan keluarga Jiang. Kakek, dari mana kalian mendapatkan benda ini? Ayah, bagaimana kalau kita beritahu Zhao Zhao saja? Zhao Zhao baru saja kembali ke keluarga Jiang. Sudah menemukan tempat ini. Mungkin memang ada masalah. Ini bukan batu. Ini adalah meteorit. 2 tahun yang lalu suatu malam tiba-tiba jatuh dari langit. Setelah itu seolah berakar, kami sudah mencoba segala cara, tapi tidak bisa memindahkannya. Aduh, ini membuatku pusing. Ternyata begitu. Tapi kakek, ini seharusnya bukan meteorit, melainkan sesuatu yang sengaja dibuat. Ada yang ingin mencelakai keluarga Jiang.
Aduh, ini pasti Zhao Zhao ya. Tianyi sudah datang. Apa dia datang mencari Zhao Zhao? Benar. Ayah dengar Zhao Zhao sudah kembali. Jadi membawa Tianyi ke sini. Ibu, siapa mereka? Zhao Zhao, ini suami bibi ketigamu. Ini sepupumu Jiang Tianyi. Dia itu seumuran denganmu. Dua orang ini punya niat buruk, pasti bukan orang baik. Kakak ipar kedua, Zhao Zhao baru saja kembali. Sebaiknya biarkan dia istirahat saja. Batu meteor ini, dia anak kecil tidak akan mengerti. Masakan dia bisa memindahkannya? Batu meteor apa? Benda jahat, tidak sampai 6 bulan. Akan mengirim kalian semua ke alam baka. Siapa bilang aku tidak mengerti? Kakek, ini memang sengaja dibuat oleh seseorang. Zhao Zhao sekarang juga bisa memindahkannya. Siapa bilang aku tidak mengerti? Kakek, ini memang sengaja dibuat oleh seseorang. Zhao Zhao sekarang bisa memindahkannya. Zhao Zhao, apa yang kamu katakan? Batu meteor ini, kita sudah pakai berapa banyak derek, dan ekskavator pun tidak bisa memindahkannya. Bagaimana mungkin kamu bisa memindahkannya? Aku memang bisa memindahkannya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Pikiran anak kecil ini benar-benar ajaib. Sini, biarkan om ketiga memelukmu. Aku tidak mau kamu peluk. Dek Zhao Zhao, dengar-dengar kamu sudah kembali. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lihat apakah kamu suka. Jauhkan, jauhkan. Aku tidak mau. Zhao Zhao, terimalah saja. Sudah aku bilang aku tidak mau. Kenapa kamu begitu? Zhao Zhao, kalau orang lain memberimu hadiah, kamu seharusnya bilang terima kasih. Membuangnya seperti itu tidak benar. Ini adalah hadiah yang aku dan kakak sepupumu pilihkan khusus untukmu. Kamu pasti juga sangat menyukainya, bukan? Karena itu adalah pilihanmu dan Jiang Tianyi. Kalau begitu aku tidak mau lagi. Dek Zhao Zhao, kenapa kamu harus begitu? Apakah ada yang salah dari perbuatanku? Membuatmu marah? Aduh, jangan pura-pura lagi. Aku langsung tahu, kalian berdua penuh tipu muslihat. Pasti bukan orang baik. Zhao Zhao, kalau kamu tidak menerimanya, Tianyi akan kecewa. Zhao Zhao, ini adalah niat baik dari om ketigamu dan kakak sepupumu. Tidak boleh sekasar itu. Betul Zhao Zhao, ini adalah gelang giok merah kualitas terbaik yang kami pilihkan untukmu. Lihatlah. Cepat jauhkan. Zhao Zhao sama sekali tidak mau gelang yang terbuat dari darah manusia. Cepat singkirkan. Zhao Zhao tidak mau gelang yang terbuat dari darah manusia. Dek Zhao Zhao, kenapa kamu begini? Benar-benar tidak punya sopan santun. Seharusnya kalian yang ingin melakukan sesuatu kan? Kalian orang-orang jahat. Zhao Zhao, meskipun kamu tidak suka hadiah yang aku dan sepupumu pilih, kamu tidak bisa bicara seperti itu kan? Aku tidak bicara omong kosong. Itu memang terbuat dari darah manusia. Zhao Zhao, bagaimana kamu tahu gelang ini terbuat dari darah manusia? Kakek, aku bisa melihatnya. Gelang ini sama sekali tidak boleh disentuh. Lihatlah, terlihat seperti giok merah terbaik. Tapi sebenarnya sudah direndam dalam darah manusia dalam jumlah besar. Itu sebabnya seluruhnya berwarna merah. Aduh, anak ini, mungkinkah dia benar-benar bukan orang biasa? Su Jiayao, jelaskan. Gelang ini ada apa? Ayah, aku juga tidak tahu ada apa. Ini adalah beberapa bulan yang lalu. Aku dan Tianyi membelinya dari luar negeri. Kamu bohong. Tindakan jahat ini pasti dilakukan di dalam negeri, sama persis dengan batu besar itu. Tidak ada bedanya. Ayah, Zhao Zhao, dia masih anak-anak berumur 6 tahun. Bagaimana bisa perkataannya dipercaya sepenuhnya? Lagi pula tadi, dia juga bilang, dia bisa memindahkan batu besar ini. Pergi. Dasar orang jahat, aku terlahir dengan mata dewa. Bisa melihat menembus semua iblis dan monster. Gelangmu ini asli atau palsu? Mana mungkin aku tidak tahu. Lagi pula, batu besar ini, aku pasti bisa memindahkannya. Kakek harus percaya padaku. Baik-baik. Ayah, bagaimana kalau membiarkan Zhao Zhao mencoba? Kalau begitu, biarkan Zhao Zhao mencoba saja. Kakek, batu ini telah mengumpulkan terlalu banyak energi yin dan jahat. Itu sebabnya beratnya mencapai puluhan juta jin.
Orang biasa sulit memindahkannya. Su, lihat baik-baik ya. Bagaimana aku mengangkatnya? Kalau begitu, silakan Zhao Zhao coba saja. Hei, seorang gadis kecil yang tidak tahu diri, berani sekali berbicara sesumbar. Tinggal tunggu saja meteorit itu menghisap semua keberuntunganmu. Bergerak, bergerak. Ini, Bergerak, bergerak. ini. Bagaimana mungkin ini? Zhao Zhao, kamu benar-benar berhasil mengangkatnya. Apa hebatnya kalau bisa mengangkatnya? Bagaimana kalau itu kebetulan? Dia baru saja bilang barang ini sangat jahat dan gelap. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya, kan? Kalau tidak pantas diletakkan dimanapun. Ini, Kakek jangan khawatir. Aku akan membuangnya ke danau surgawi. Air di sana sangat murni dan bersih. Pasti bisa membersihkannya. kalau begitu sekarang aku akan menyuruh orang mengaturnya untuk dibawa pergi. Kakek tidak perlu repot-repot. Lihat saja aku. Lihat kamu. Kamu bisa membuatnya terbang ke sana? Tanpa suara berisik yang mengganggu, itu bagus, itu nyaman. Song Zhao Zhao, Ibu, kakek sudah sembuh. Nanti setelah danau surgawi membersihkannya, keberuntungan keluarga Jiang yang mereka rebut bisa kembali. Setelah benda ini dipindahkan, seluruh tubuh terasa lebih ringan. Zhao Zhao, kaulah bintang keberuntungan kecil, keluarga Jiang kita. Takdir, kau bawa Zhao Zhao jalan-jalan dulu. Su Jiayao, kau hanya menantu laki-laki yang numpang tinggal di keluarga Jiang kami. Kau hanya perlu melayani putriku, Pei Ling. Mulai sekarang hal seperti ini jangan sampai kulihat lagi. cepat atau lambat, semua yang ada di keluarga Jiang ini akan jadi milikku. Benar-benar kampungan. Hanya dengan satu permen saja sudah bisa dipermainkan. Ayah bilang dia akan mengancam warisan keluarga. Lagi pula dia sebodoh itu, kalau ditinggalkan di sini, tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Adik, kakak akan membelikanmu beberapa camilan. Bisakah kau menungguku sebentar di sini? Kalau begitu kakak harus cepat kembali ya. Aku lapar sekali. Jangan-jangan aku ditipu? Aku tidak salah lihat kan? Itu adalah Dewa Jiang dari dunia e-sports. Dewa Jiang ngomong kosong apa? Dia hanyalah aib bagi dunia e-sports. Paman, apakah paman tahu jalan ke kediaman Jiang? Aku ingin pulang. Kau, kenapa kau sangat mirip dengan kakakku, perusahaan Jiangqing? Perusahaan Jiangqing itu ibuku loh. Apa? Kau adalah anak yang baru saja dibawa pulang oleh kakakku, Song Zhao Zhao. Imut sekali. Cepat, panggil paman. Paman. Paman, aura takdirmu menunjukkan keberuntungan dan keagungan. Kau terlahir luar biasa. Seharusnya kau orang yang sangat hebat. Hanya saja, Paman, engkau terkena ilmu hitam. Zhao Zhao. Zhao Zhao, ibu sangat merindukanmu. Ibu sangat khawatir. Ibu, Zhao Zhao baik-baik saja. Hanya saja, Paman tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Dia akan meninggal. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Paman baik-baik saja. Mana mungkin tiba-tiba meninggal begitu saja? Zhao Zhao, apakah kamu melihat sesuatu? Paman tidak akan terjadi apa-apa kan? Aduh, Kak, Ayah, kenapa apapun yang Zhao Zhao katakan, kalian semua percaya ini hanya luka kecil? Mana mungkin sampai mati? Paman,
Ini bukan luka kecil. Itu adalah ilmu hitam di leher paman yang menghisap umur dan keberuntungan paman. Makanya paman sangat sial akhir-akhir ini. Bisa jadi sebentar lagi paman akan terkena benda jatuh dan meninggal. Zhao Zhaoku, jangan menakut-nakuti paman lagi. Mana mungkin ada hal seperti itu. Paman, hati-hati. Benar-benar terjadi. Paman, sekarang paman bisa percaya padaku kan? Percaya. Zhao Zhao baikku. Cepat beritahu paman. Paman kenapa? Kamu tadi bilang aku terkena ilmu hitam. Mungkinkah aku kerasukan roh? Paman tidak dirasuki roh, tetapi disihir. Coba pikirkan selama ini, apakah paman bertemu orang aneh? Ya, ada seseorang yang memakai pakaian etnis, minoritas. Sepertinya gadis dari Miaojiang. Miaojiang mahir dengan serangga sihir. Seharusnya memang dia. Zhao Zhao. Jadi menurutmu sihir paman ini masih bisa disembuhkan? Paman, tolong ambilkan ini. Paman, jangan khawatir. Aku punya sebotol air murni di sini, pasti bisa membunuh serangga sihir ini. Ada apa ini? Tidak bagus, seseorang telah mematahkan sihir seranggaku. Bukankah kau bilang sihir seranggamu tidak bisa dipatahkan oleh siapapun? Sepertinya dia juga punya sedikit kemampuan. Lalu bagaimana sekarang? Sudah bekerja keras selama ini, tidak mungkin gagal begitu saja kan? Tenang saja, meskipun mereka mengetahuinya sekarang, sudah terlambat. Dalam 6 bulan lagi, mereka pasti akan membuat keluarga Jiang habis tak tersisa. Kau tenang saja. Setelah semua berhasil, kau tidak akan kekurangan uang. Nanti, seluruh Haicheng akan menjadi milik Su Jiayao seorang. Baiklah, sudah beres. Paman, aku akan memberimu giok spiritual lagi. Agar kau aman dan sentosa, serta mendapatkan keberuntungan besar. Zhao Zhao, aku benar-benar berutang budi padamu. Beberapa hari ini, aku membawa giok spiritual ini. Merasa keberuntungan aku membaik. Bahkan aku menemukan beberapa uang saat keluar rumah. Sama-sama, paman lain kali belikan Zhao Zhao. Makanan enak saja. Baiklah, dasar kucing kecil yang rakus. Tapi, siapa sebenarnya yang ingin mencelakai kita? Keluarga Jiang kami di luar, tidak pernah mencari musuh. Mungkin itu orang yang hatinya busuk. Sudahlah. Masalah ini aku sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Kakekmu sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-60. Sudahkah kamu memikirkan hadiah untuknya? Zhao Zhao akan memberi kakek ketenangan pikiran. Aku akan melenyapkan semua bencana keluarga Jiang agar keluarga Jiang mendapatkan keberuntungan. Zhao Zhao kita ini benar-benar bintang keberuntungan kecil. Silakan lewat sini. Kakak lama tidak bertemu. Feeling sedang sakit, jadi jangan sering keluar. Su Jiayao mana? Ini ulang tahun ke-60 ayah, aku tetap harus datang. Jiayao bilang ada urusan, sebentar lagi akan datang. Ibu, ini Zhao Zhao ya. Rupanya sangat cantik. Bibi Jiang kok aneh ya? Ibu, tante dia. Zhao Zhao, aku dan Tante Jiang. Ada hal yang perlu dibicarakan. Pergi dan lihat-lihat sendiri dulu ya. Aku harus mencari cara untuk mencari tahu. Ada apa ini? Jangan kamu si bisu. Cepat keluar dari rumah kami. Benar-benar pembawa sial. Jiang Tianyi, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Jangan ikut campur. Kamu yang tidak punya ayah. Anak haram. Dan si bisu ini yang lahir secara diam-diam. Sama sekali tidak pantas tinggal di rumahku. Berani-beraninya kamu menindas orang seperti itu. Cepat minta maaf padanya. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Ayo pukul saja. Pukul saja. Ini di rumah keluarga Jiang. Kamu berani memukulku? Aku akan memberitahu ayahku. Biar dia mengusirmu dan He Chang-an keluar.
Kamu tidak tahu malu, kamu pikir di rumah keluarga Jiang, kamu bisa menindas orang lain, begitu? Segala sesuatu di rumah keluarga Jiang, itu milikku dan ayahku. Kenapa aku tidak boleh melakukannya, hah? Hah? Kalau kamu bicara omong kosong lagi, akan kupukuli kamu sampai babak belur. Dan kamu akan ke sekolah dengan wajah bengkak seperti babi. Ayo kita pergi, tidak usah bermain dengannya. Song Zhao Zhao, Hei Chang'an, kalian tunggu saja. Perusahaan Jiangqing, perempuan jahat itu. Aku tidak tahu bagaimana dia membujuk ayahku. Ayahku bahkan ingin memberikan semua properti keluarga Jiang kepadanya. Dan anak yang dilahirkannya itu, si anak haram. Terakhir kali dia berhasil lolos. Oh ya, kamu yakin rencana kita kali ini tidak ada masalah? Tentu saja, sihirku tak tertandingi. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Baiklah. Berani merebut harta keluarga dari aku dan anakku. Nanti dia akan tahu bagaimana dia akan mati. Halo, namaku Song Zhao Zhao. Aku tahu namamu Hei Chang'an. Dia itu cucu dari grup He kan? Aku bisa tahu. Tunggu, di sini aneh sekali. Di sana. Zhao Zhao, ada apa? Ada sesuatu di sini. Kak Chang'an, barangnya ada di sini. Barangnya ada di sini. Tapi di sini hanya ada batu. Barang itu ada di balik batu. Lalu bagaimana? Kami tidak bisa memindahkannya? Tenang saja, aku bisa. Dek Zhao Zhao hebat sekali. Kenapa barang ini ada di sini? Tidak baik. Tante Jiang dalam bahaya. Shiking, jangan khawatir. Proyek Nancheng itu, aku pasti akan membantu kamu mendapatkannya. Meskipun aku lemah, tapi aku masih punya beberapa koneksi. Arus kas perusahaan kakakmu hampir terputus. Perusahaan hampir tidak bisa beroperasi. Kamu malah masih berpikir untuk membantunya merebut proyek Nancheng. Peling, kamu terlalu berpihak pada orang luar. Sampai keterlaluan. Peralatan dan sumber daya manusia perusahaan kakak, semuanya ada. Dia adalah kandidat terbaik untuk proyek Nancheng. Aku percaya, di bawah kepemimpinannya, keluarga Jiang akan melangkah lebih jauh. Kekuatanmu memang cukup bagus, tapi karakter ini. Perusahaan Jiangqing, beraninya kamu bicara seperti itu? Apapun yang aku, Su Jiayao lakukan, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kalau begitu, apapun yang terjadi pada keluarga Jiang, sejak kapan kamu boleh ikut campur? Kamu? Baik, kita lihat saja nanti. Ku dengar Su Jiayao selalu mengincar hak waris grup Jiang. Dia sangat menginginkannya. Jangan-jangan hari ini di pesta ulang tahun, ketua direksi akan ditetapkan? Mungkin ada hubungannya dengan penemuan mitra proyek Nancheng. Ketua Jiang tiba. Terima kasih kepada semua hadirin yang datang ke ulang tahun aku yang ke-60 ini. Aku yakin kalian semua sudah mendengar bisnis kerja sama proyek Nancheng. Keluarga kami, keluarga Jiang, harus mendapatkannya. Ayah, aku dengar ayah sangat menyukai kaligrafi Wang Shizi. Hari ini adalah ulang tahun ayah yang ke-60. Aku secara khusus mencarikan satu untuk ayah. Semoga ayah panjang umur dan selalu bahagia. Bagus. Ini. Benar-benar tulisan Wang Shizi. Kekuatan goresannya, goresan ini. Bagus sekali. Bagus, hahaha. Bukankah ini hadiah yang aku siapkan? Untuk ayah, kenapa Su Jiayao juga memilikinya? Lukisan kaligrafi perusahaan Jiangqing. Sudah aku tukar dari tadi. Aku lihat kali ini kamu mau bersaing dengan aku pakai apa. Ayah juga tahu kemampuan aku selalu bagus. Jadi proyek Nancheng kali ini, bagaimana kalau diserahkan kepada aku? Bagus. Sekarang aku umumkan proyek Nancheng. Kakek, ibu aku juga ada hadiah yang ingin diberikan. Bisakah kakek melihatnya terlebih dahulu? Anak kecil,
Orang dewasa bicara, kenapa kamu ikut campur? Aku bicara dengan kakek Kenapa kamu ikut campur? Lagi pula aku ingin memberikan hadiah kepada kakek. Memangnya kakek tidak boleh melihatnya? Kamu. Sudahlah. Zhao Zhao itu masih anak-anak. Jangan marah kepada anak kecil. Zhao Zhao, di mana hadiahnya? Cepat berikan kepada kakek untuk dilihat. Lukisan ini tidak bersinar, palsu. Sedangkan yang asli ada di sana. Ada yang menukar lukisan ibu? Anak kecil, kalau kamu punya hadiah, keluarkan saja. Ayah, aku tahu. Hadiah yang disiapkan perusahaan Jiangqing untuk ayah ada di sini. Lukisan ini, kenapa persis sama dengan yang aku berikan? Iya ya, mungkinkah perusahaan Jiangqing membawa sebuah barang palsu? Apa? Barang palsu? Merayakan ulang tahun ayahnya? Perusahaan Jiangqing masih memberikan barang palsu? Kenapa perusahaan Jiangqing orangnya seperti itu? Zhao Zhao, inikah hadiah yang kamu dan ibumu berikan kepada kakek? Ayah, dengarkan aku menjelaskan. Tidak seperti itu. Ayah, pasti ada kesalahpahaman. Lukisan ini pernah aku lihat, pasti asli. Apanya yang asli? Jiang Peling. Kamu tidak bisa hanya karena dia kakakmu, lalu membantunya. Menipu ayah kita kan? Tidak, kakek. Ini bukan hadiah yang ingin ibu aku berikan kepada kakek. Oh. Hadiah yang sebenarnya ingin diberikan kepadamu ada di sini. Ini adalah hadiah dari ibuku yang ingin kuberikan padamu. Sebuah tusuk konde kayu rusak, apa benar dianggap harta karun? Kalian hanya bisa mengeluarkan benda-benda usang ini? Zhao Zhao, tusuk konde ini? Kakek, ini adalah hadiah dariku untukmu. Ini terbuat dari kayu abadi tempat Phoenix bertengger. Jika kau memakainya, ini bisa memperpanjang umurmu dan menyembuhkan semua penyakit. Ini, apa mataku salah lihat? Ayah, jangan sampai ditipu oleh anak ini. Apa itu kayu abadi? Jelas-jelas menipu. Kakek, bagaimana menurutmu hadiah ini? Bagus, hadiah ini akan kakek terima. Selain itu, aku umumkan, proyek Nancheng, keluarga Jiang memilih Shiking. Terima kasih kakek. Zhao Zhao mendoakan kakek panjang umur dan berlimpah kebahagiaan, hidup sampai ribuan dan ribuan tahun. Zhao Zhao, mulutmu manis sekali. Bagaimana kakek bisa hidup sampai ribuan dan ribuan tahun? Kakek hanya berharap kalian tumbuh besar dengan baik. Ayah, bagaimana ayah bisa percaya kata-kata gadis kecil itu? Kalau begitu aku... Sudah, jangan bicara lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal penting lagi yang ingin kuumumkan para hadirin sekalian. Pewaris kelompok Jiang telah terpilih, yaitu putri keduaku, perusahaan Jiangqing. Bagus. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan memimpin kelompok Jiang untuk terus maju. Perempuan jahat beraninya merebut posisiku sebagai pewaris. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa menduduki posisi ini jika kau dituduh melakukan pembunuhan saudara. Peling. Tidak bagus. Bibi Jiang dikendalikan oleh serangga iblis. Cepat hentikan dia. Peling. Jangan. Lepaskan. Peling. Lepaskan. Jangan. Langit dan bumi bersih, matahari dan bulan terang wujud sejatiku. Diam. Sialan, siapa yang menghancurkan mantra pengendali pikiranku? Akan kulihat. Siapa sebenarnya yang terus-menerus merusak ilmu santetku? Zhao Zhao, Bibi Jiangmu, ada apa ini? Ibu, ada yang menyantet Bibi Jiang. Barusan itu cacing santet yang mengendalikannya. Apa? Zhao, jangan bicara sembarangan. Santet apa? Itu semua hanya tipuan belaka. Ibu, sungguh, aku tidak berbohong. Zhao, sekarang bagaimana caranya? Bibi Jiangmu masih bisa diselamatkan? Sepanjang hari hanya bicara hal-hal mistis. Jika memang ada santet, berarti dialah yang melakukannya. Bukan aku tidak. Pasti kau. Sejak kau datang, istriku jadi seperti ini.
Sebelum kamu datang semuanya baik-baik saja. Begitu kamu datang, istriku jadi seperti ini. Sejak Zhao Zhao datang ke keluarga Jiang, dia selalu membantu keluarga Jiang. Tidak pernah menyakiti siapapun. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan kalau dia yang melakukannya? Tapi barusan dia masih. Sudah, Zhao Zhao adalah anak baik. Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Seseorang telah mengguna-guna bibi Jiang. Sekarang belatung guna-guna itu masih ada di dalam tubuh bibi Jiang. Harus segera dikeluarkan. Ayah, Zhao Zhao masih anak-anak. Kalau ayah benar-benar percaya perkataannya, maka panggil saja seorang master. Sekalian selidiki siapa yang melakukan perbuatan keji ini. Kalau begitu pergilah, sekalian panggil dokter untuk memeriksanya. Hah, perempuan jahat ini lebih baik tidak pernah sadar selamanya. Rencana berubah, datang ke keluarga Jiang. Ayah, sang master sudah tiba. Ini adalah putri suci Miao Jiang. Dia juga belajar Feng Shui dan metafisika di kuil Sangqing. Pasti bisa menyembuhkan adik. Bagaimana kami harus memanggil Anda, Master? Namaku Miao Xiu Xiu. Halo, Master Miao. Tolong cepat bantu aku. Lihat putri aku. Apakah cacinggu di dalam perutnya bisa dikeluarkan? Orang ini mencurigakan. Di dalam tubuh Nona Jiang memang ada cacing gu. Aku hanya perlu melakukan sedikit mantra, mengambil darah jantung dari orang terdekatnya. Maka cacing gu ini bisa dikeluarkan. Apa? Darah jantung? Betul. Aku sudah menerawang. Orangnya adalah dia. Zhao Zhao. Apa Zhao Zhao? Tidak bisa. Zhao Zhao masih terlalu kecil. Jika diambil darah, jantungnya, dia akan mati. Ambil saja darahku. Ambil darahku, bisa tidak? Tuan Jiang, darah anak kecil, penuh vitalitas, ini adalah umpan terbaik. Ada cara lain, yaitu mengambil darah Nona Jiang. Darah dari sesama, jauh lebih berharga. Kau bohong. Menghilangkan guna-guna tidak perlu seperti ini sama sekali. Kau jelas-jelas ingin mencelakai kami. Anak kecil seperti kamu tahu apa? Master tidak tahu. Zhao Zhao kami juga anak yang malang. Sejak kecil tidak punya ayah yang mendidik. Bibi begitu baik padanya dan ibunya. Dia pasti akan mau menyelamatkan bibinya. Benar kan? Bagaimana baiknya Shiking dan Pei Ling padamu. Semua orang juga menyaksikannya. Benar kan? Ibu jangan pergi. Song Zhao Zhao, dasar anak tidak tahu terima kasih. Jangan ikut campur. Kau dasar orang berhati busuk. Kakek, aku punya cara untuk melepaskan guna-guna bibi Jiang. Jangan percaya penjahat besar ini. Tuan Jiang, ketika aku masuk, aku melihat-lihat rumah Anda. Dan Feng Shui-nya tidak masalah. Hanya saja apa? Hanya saja Anda di rumah. Ini bukan yang pertama kalinya terjadi musibah, bukan? Guru, Anda sungguh luar biasa. Memang benar. Keluarga Jiang Anda punya seorang putra. Dia adalah bintang pembawa malapetaka. Dengan adanya anak ini, segala sesuatu akan tidak berjalan sesuai keinginan. Aku meramalkan, anak ini lahir pada bulan ke-12 musim dingin, saat segala sesuatu suram. Bulan ke-12? Kalau begitu, bukankah itu Shiking? Bagus. Ternyata kau adalah bintang pembawa malapetaka. Keluarga kami kacau belakangan ini, ternyata semua karena kau. Kamu ini pembawa sial, masih mau mencelakakan seluruh keluarga Jiang kami. Benar begitu? Omong kosong. Ibuku jelas berenergi positif dan beruntung. Dia sama sekali bukan pembawa sial. Perusahaan Jiangqing, didik baik-baik anakmu. Ayah, cepat, suruh perusahaan Jiangqing mengambil darah jantungnya. Selamatkan istriku. Biang keladi ini tidak bisa dibiarkan. Kakek, percayalah padaku. Ibu sungguh bukan pembawa sial. Mereka penipu. Aku punya cara untuk menyelamatkan bibi Jiang. Anak kecil? Kamu terus-menerus mengatakan aku penipu. Apa ada buktinya? Buktinya adalah Miao Jiang ahli dalam ilmu sihir. Kamu orang Miao Jiang. Mungkin saja serangga sihir ini kamu yang memasukkannya. Itu lucu sekali. Ada ribuan orang di Miao Jiang. Aku baru pertama kali bertemu Nona Jiang. Bagaimana bisa aku memasukkan sihir? Lagi pula,
Aku tidak perlu mengambil darah jantung. Aku bisa menyelamatkan Bibi Jiang jika aku bisa melakukannya. Kamu adalah penipu. Gadis kecil ini selalu merusak rencanaku. Lebih baik sekarang singkirkan dia. Baiklah, karena kamu begitu yakin, kalau begitu kita bertanding saja. Jika kemampuanmu kurang, jangan lagi menghalangiku. Tentu saja, siapa takut? Aku tidak akan membiarkan kamu menindas ibuku. Katakan, bertanding apa? Mengerti, kayu mati bertunas kembali. Di halaman ini ada banyak bunga dan tanaman yang layu. Kita bandingkan saja, siapa yang bisa menghidupkannya kembali. Pergi. Wah, Ayah lihat, aku sudah bilang kan. Guru yang aku cari sangat hebat. Bukan Song Zhao Zhao, anak kecil seperti itu bisa menandinginya. Wah, Bibi, Anda memang punya kemampuan. Namun, Zhao Zhao pasti lebih hebat dari Anda. Lihat ini apa? Sebuah botol. Untuk apa ini? Hujan menyuburkan bumi, kayu mati bertunas kembali. Hujan menyuburkan bumi, kayu mati hidup kembali. Pergi. Pergi. Zhao Zhao, kamu hebat sekali. Bagus. Zhao Zhao memang luar biasa. Ini jelas lebih unggul. Tadi itu hanya pemanasan saja. Gadis kecil, kulihat kemampuanmu tidak buruk. Kudengar kamu sangat kuat. Bagaimana kalau aku meminjam sesuatu dari langit? Selama itu jatuh, dan kamu bisa menahannya, aku anggap kamu menang. Tidak boleh. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kakek jangan khawatir. Aku bisa trik apapun yang kamu punya. Keluarkan saja. Kalau begitu, aku akan memanggil meteor. Gadis kecil, kamu harus menahannya. Bocah kecil, siap-siap saja tertimpa dan mati. Kupikir apa tadi? Ternyata cuma meteorit. Datang saja kalau berani. Gadis kecil ini tidak tahu diri. Batu, kemari. Benda-benda ada benda itu. Ini sebesar apa sebenarnya? Cepat minggir. Bocah kurang ajar, mati kau. Hei. Astaga, kupikir seberat apa? Ternyata sama seperti bola. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres. Berikan batunya padaku. Kau benar-benar mau? Jangan banyak omong. Cepat berikan padaku. Baiklah, itu kau sendiri yang bilang begitu. Song Zhao Zhao, apa yang kau lakukan? Master hampir mati gara-gara kau. Dia yang bilang menyuruhku memberikannya padanya. Apa urusannya denganku? Tolong aku. Song Zhao Zhao, tenagamu kan besar sekali. Cepat tolong Master. Baiklah, mengingat kau memohon begitu padaku. Biar ku pikirkan, mau ditaruh di mana batu ini? Ketemu. Akan ku tendang kembali ke kuil sankingmu saja. Tenangkan pikiran. Atur napas. Ada apa ini? Apakah terjadi gempa bumi? Gawat, Ketua. Barusan ada meteor jatuh dari langit. Tiba-tiba menghantam kuil kita. Apa? Meteor ini ternyata buatan manusia. Mungkinkah di dunia ini, selain bibi guruku yang tinggal di Gunung Suci, bibi guruku, masih ada orang lain yang memiliki kekuatan sebesar ini? Tidak bisa. Aku harus pergi melihatnya. Kalian jaga baik-baik kuil Sangking. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Bawa pedangku. Dasar gadis kecil,
Tadi kamu ingin membunuhku ya? Aku... Guru, kenapa guru datang? Miao Xiu Xiu, kenapa kamu di sini? Aku... Oh, ini pemimpin sekte kuil Sanqing. Benar-benar suatu kehormatan yang besar. Maaf kami tidak menyambut kedatangan Anda. Ya. Pemimpin sekte kuil Sanqing. Kudengar di kuil Sanqing, semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Dan pemimpin sekte generasi baru ini. Bahkan seorang master tingkat celestial. Jangan bicara yang tidak-tidak. Miao Xiu Xiu, aku bertanya padamu, apakah kamu tahu siapa tadi yang melempar meteorit ke dalam kuil Sanqing? Hah? Benar-benar dilempar ke dalam kuil Sanqing? Cepat katakan, aku ingin melihat siapa sebenarnya yang telah menghancurkan kuil Sanqingku. Ini pasti akan seru. Aku yang melemparnya. Bagus, tunggu saja sampai aku mengulitimu. Hormat aku, Bibi Guru. Bibi Guru. Oh, rupanya keponakan guru. Tadi kamu bilang mau menguliti siapa? Tidak, Bibi Guru. Kamu salah dengar. Maksudku, siapapun yang tidak tahu diri, kalau sampai mengganggumu, aku pasti akan menguliti dia. Baru ini yang bagus. Bangunlah. Tidak perlu setiap kali memberi hormat besar seperti ini. Guru, mengapa kamu memanggilnya Bibi Guru? Dia hanyalah seorang anak berusia 6 tahun. Diam. Kamu sudah kuusir dari perguruan sejak dulu. Jangan pernah memanggilku guru lagi. Kalau tidak, kamu bahkan harus memanggilnya nenek guru. Jadi, penjahat ini adalah muridmu, ya? Bukan. Pasti bukan. Dulu aku hanya sesaat berbelas kasihan. Menerimanya sebagai murid. Tidak kusangka dia hanya terobsesi dengan ilmu hitam. Sekarang aku sudah mengusirnya dari perguruan. Jadi dengan kuil Sanqing, dia tidak punya hubungan apa-apa lagi. Tidak kuduga. Orang ini pasti penjahat. Menggunakan nama kuil Sanqing. Tidak tahu sudah melakukan berapa banyak hal jahat. Sekarang malah menyebabkan Bibi Jiang terkena racun guna-guna dan tidak sadarkan diri. Benar-benar pantas mati. Bibi Guru, jangan khawatir. Aku akan membawanya kembali sekarang dan menghancurkan kultivasinya. Guru, aku salah. Aku hanya sesaat dibutakan. Iya, dia. Semua ini Su Jiayao yang memaksaku. Dialah biang keladinya. Su Jiayao. Ayah jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin ini? Piling adalah istriku. Pasti dia. Zhao Zhao menemukan boneka kayu ini di dekat kamar Bibi Jiang. Di atasnya tertulis tanggal lahir Bibi Jiang. Apa? Ini boneka kayu dan tanggal lahir. Ini bertujuan untuk mengambil nyawa seseorang. Dasar anak tidak tahu diri. Tanggal lahir Peling, hanya kami keluarga yang tahu. Bagaimana mungkin orang luar bisa memfitnahmu? Song Zhao Zhao. Pasti Song Zhao Zhao. Pasti dia yang memfitnahku. Kalau tidak, bagaimana dia tahu? Ini adalah tanggal lahir istriku? Aku tidak. Ibu yang memberitahuku. Dasar bajingan. Apalagi yang bisa kau katakan? Benar, ini aku. Semua ini kulakukan. Kalau bukan karena kamu, yang mengambil semua harta yang seharusnya menjadi milik putraku, dan memberikannya kepada perusahaan Jiangqing, dan anak haram itu. Mana mungkin aku melakukan ini? Aku akan menghabisimu. Dengar ya, barang-barang keluarga Jiang. Aku akan berikan kepada siapa saja yang ku mau. Kamu dan putramu tidak akan mendapat sepeser pun. Tidak bisa. Sekarang bukan saatnya untuk berseteru. Jika kehilangan keluarga Jiang, maka tak akan ada lagi kesempatan untuk bangkit dalam hidup ini. Ayah, aku salah. Semua ini karena aku kalap sesaat. Aku melakukan ini juga karena ada alasannya. Ini semua salahku karena sempat tergoda. Aku melakukan ini juga ada alasannya. Aku melakukan semua ini demi Peling dan Tianyi. Ayah, Peling selalu lemah. Selama bertahun-tahun ini, selalu membutuhkan uang untuk berobat. Dan ayah selalu mengabaikan kami. Kami sama sekali tidak punya uang untuk mengobatinya. Ayah, Tianyi masih kecil. Aku sendiri, sama sekali tidak bisa menghidupi keluarga. Kalau bukan karena Peiling masih membutuhkan perawatan, aku sudah mengusirmu. Mulai hari ini, cukup sampai di sini. Jangan ulangi lagi. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari rumah.
Jangan harap bisa kembali seumur hidupmu. Baik. Aku tahu aku salah, Ayah. Aku tidak akan berani lagi. Tolonglah. Tianyi masih kecil. Demi cucumu ini, jangan salahkan dia. Aku tidak akan pernah membiarkan Tianyi menjadi sepertimu nanti. Orang tua bangka. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghabisimu. Penipu ini pasti tidak akan menyerah begitu saja. Gawat, gawat, Nona muntah darah. Tidak bagus, Bibi Jiang. Ayo. Gawat, waktu Bibi Jiang tidak banyak. Harus cepat mengeluarkan cacinggu itu. Miao, Siu, cepat, ku milikmu. Kau sendiri yang lepaskan. Guru, aku tidak bisa. Kekuatan sihirku sekarang hampir habis. Sama sekali tidak bisa melepaskannya. Kau benar-benar tidak berguna, ya? Ketua sekte, tolonglah selamatkan putriku. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Cara ada juga. Hanya saja butuh waktu untuk persiapan. Tapi sekarang, Kakek, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Dulu aku jepit rambut kayu yang kuberikan padamu. Pinjam sebentar? Ya, ada padaku. ini. Kayu abadi tempat tinggal Phoenix. Ya Tuhan, Bibi Guru. Bagaimana bisa kau punya ini juga? Aduh, keponakan guru. Jangan berlebihan. Nasihat Bibi Guru benar. Apa kayu abadi? Ini benar-benar kayu dewa abadi? Ini adalah sesuatu yang di dunia sangat langka dan berharga. Hanya adik guruku yang paling muda yang bisa mengeluarkannya. Keluarga Jiang kalian. Ini benar-benar keberuntungan besar. Bahkan pemimpin sekte Kuil Sanjing pun berkata begitu. Zhao Zhao ini sebenarnya siapa? Ini Phoenix. Ayah? Shiking? Kamu sudah bangun? Peling? Bagus sekali, kamu tidak apa-apa. Benar-benar bagus sekali. Bibi, suami Bibi. Ah, sudahlah. Agar tidak ada keretakan di antara mereka sebagai suami istri. Orang dewasa benar-benar aneh. Adik guru termuda, kamu benar-benar sangat hebat. Benda berhargamu ini bisakah? Tidak bisa. Ini adalah hadiah dariku untuk kakek. Tidak bisa kuberikan padamu. Aduh, aku hanya ingin melihat seperti apa bentuknya. Aku ingin menyentuhnya. Aku ingin menyentuhnya. Itu harus dengan izin kakekku. Setuju. Kakek, jepit rambut ini aku kembalikan kepada Anda. Aduh, barang sepenting ini. Sebaiknya kamu simpan saja. Kakek sudah bilang itu untuk Anda. Jadi itu milik Anda. Mana mungkin ditarik kembali. Baik, kakek akan menerimanya. Aduh, si King. Kamu melahirkan putri yang baik. Aku memutuskan untuk menyerahkan seluruh bisnis keluarga Jiang kepadamu. Dan aku juga akan memberimu modal awal ratusan juta rupiah. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Lalu bagaimana dengan Miao Siu Siu? Miao Siu Siu pasti kabur saat kekacauan. Bibi guru kecil, jangan khawatir. Aku akan mengejarnya sekarang. Membawanya kembali ke Kuil Sanjing dan menghukumnya dengan pantas. Kalau begitu, keponakan guru, aku serahkan padamu. Aku lihat Zhao Zhao sudah lama kembali. Terus-menerus di rumah juga tidak baik. Aku sudah menggunakan koneksi untuk mengirimnya ke sekolah dan bersekolah bersama Tianyi. Aku lihat Zhao Zhao sudah lama kembali. Terus-menerus di rumah juga bukan hal yang baik. Aku sudah mencari kenalan untuk mengirimnya ke sekolah, belajar bersama Tianyi, dan juga menjadi contoh bagi Tianyi, agar nanti tidak rusak karena teladan yang buruk. Gadis sialan ini berkali-kali merusak rencanaku. Lain kali, aku akan membunuhnya duluan. Ini adalah teman baru kita. Zhao Zhao, sapa teman-teman ya. Halo semuanya, namaku Song Zhao Zhao.
kakak laki-laki yang kemarin itu. Guru Zhao Zhao adalah sepupuku. Biarkan dia duduk di sini saja. Baik Zhao Zhao, kamu duduk bersama Tianyi, boleh ya? Aku tidak mau. Aku mau dengan kakak laki-laki itu duduk bersama. Kenapa kemarin kamu tiba-tiba menghilang? Aku sudah mencarimu lama sekali. Hei Cengan, kenapa kamu mencuri barangku? Apa katamu? Aku tanya, kenapa kamu mencuri barangku? Aku tidak. Pasti kamu pencuri. Lihat bola kristal favoritku, ada di tas sekolahmu. Kalian membuat ayahku malu. Berani-beraninya tidak menghargaiku. Aku pasti akan membalas dendam. Pencuri, Li Chang'an pencuri. Aku tidak. Ini bukan aku yang mencuri. Si bisu kotor, setiap hari hanya tahu memberi isyarat. Siapa yang tahu apa yang dia isyaratkan? Apa yang kamu lakukan? Jiang Tianyi, aku tidak mengizinkanmu mengganggu Kak Chang'an. Kak Chang'an, kamu baik-baik saja? Song Zhao Zhao, kenapa kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain? Li Chang'an mencuri bola kristalku. Dia memang pencuri. Kamu bohong. Kak Chang'an, untuk apa mencuri bola kristalmu? Oh, aku tahu. Zhao Zhao, pasti kamu yang menginginkan bola kristal itu. Jadi kamu menyuruh He Chang'an untuk mencurinya. Benar kan? Kalian berdua, pencuri tidak tahu malu. Aku tidak. Ini bukan aku yang mencuri. Kak Chang'an sudah bilang, bukan dia yang mencuri. Kamu memfitnahnya. Dia mengisyaratkan begitu lama. Siapa yang tahu apa yang dia isyaratkan? Jika memang bukan dia yang mengambil, suruh dia bicara sendiri. Lihat, si bisu kecil tidak bisa bicara kan? Barang itu dicurinya. Kak Chang'an, kamu baru saja bicara ya? Bisakah kamu mengulanginya lagi? Sepertinya aku harus mencari cara untuk menyembuhkan penyakit bisu Kak Chang'an. Baru bisa. Song Zhao Zhao, kamu membela dia seperti itu. Kalian pasti komplotan. Kamu sama dengan dia. Sama-sama pencuri. Diam. Jangan pernah lagi bilang Kak Chang'an adalah pencuri. Tunggu sampai aku bisa membuat Kak Chang'an bicara, maka kamu harus meminta maaf padanya. Minta maaf ya minta maaf, toh dia akan jadi bisu seumur hidupnya. Kamu tunggu saja. Kak Chang'an, ayo kita pergi. Kak Chang'an, apa kamu memang tidak bisa bicara sejak lahir? Atau baru tidak bisa bicara di tengah jalan? Berdasarkan takdirmu, kamu seharusnya bukan orang bisu. Bola kristal itu, sungguh bukan aku yang mencurinya. Aku juga tidak tahu kenapa benda itu. Tidak apa-apa Kak Chang'an, aku percaya padamu. Tapi kita harus mencari cara dulu untuk menyembuhkan penyakitmu. Dapat, kita cari ayahku. Kak Chang'an, jangan khawatir. Ayahku sangat hebat, pasti bisa menyembuhkanmu. Kita pergi sekarang. Ada aku, Dokter Dewa Ye. Dijamin penyakitnya sembuh. Aduh, Yang Mulia Raja Dewa. Pelan-pelan. Yang Mulia Raja Dewa. Kak Chang'an, lihat. Ini ayahku. Pelan apanya? Masih mau sembuh tidak? Aku masih punya 32 jarum lagi yang belum ditusukkan. Setelah semua ditusukkan, dijamin kamu akan sembuh. Cepat sekali pingsan. Jangan buru-buru. Pingsan setelah semua ditusukkan. Ayah. Song Zhao Zhao, kenapa kamu kembali? Tentu saja ada yang ingin kutanyakan padamu. Ayah, kemampuan medismu sangat hebat. Tolong bantu aku melihatnya. Kak Chang'an, cepat kemari. Anak ini, ada apa? Kak Chang'an, cepat kemari.
Anak ini, ada apa? Dia tidak bisa bicara. Orang-orang memanggilnya si bisu kecil. Sini, coba kulihat tanganmu. Tubuhnya tidak ada masalah, tidak bisa bicara. Seharusnya waktu kecil, dia mengalami trauma yang menyebabkan dia bisu. Kalau begitu ayah, bisakah ayah menyembuhkannya? Tentu saja, ayahmu ini adalah tabib ulung. Cukup, tusuk beberapa jarum. Penyakitnya akan sembuh. Disuntik saja takut. Nah, kau payah. Ayah tidak boleh menindas kacengan. Baiklah. Ayah hanya bercanda. Tidak disuntik, minum obat herbal juga bisa. Nak, demi putri kesayanganku, ayah tidak akan memungut bayaran darimu. Ada yang melihat He Cheng-an dan Song Zhao. Guru, He Cheng-an dan Song Zhao mencuri bola kristalku. Mereka ketahuan. Seharusnya mereka pergi, bersembunyi di tempat lain. Apa? Kamu bilang He Cheng-an dan Song Zhao mencuri barangmu? Tianyi, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Bola kristal aku hilang. Ditemukan di tas He Cheng-an. Pasti Song Zhao yang menyuruhnya? Tidak mungkin. Song Zhao kami bukan anak yang suka mencuri. He Cheng-an itu laki-laki. Dia tidak bermain bola kristal. Kalau bukan Song Zhao lalu siapa lagi? Lagi pula Song Zhao juga bilang bisa membuat He Cheng-an bicara. Dan mereka tidak hanya mencuri, tapi juga berbohong. Siapa bilang aku berbohong? Dan mereka tidak hanya mencuri, tapi juga menipu. Siapa bilang aku penipu? Song Zhao, kalian masih berani datang kemari? Kalian saja berani menipu. Kenapa aku tidak berani datang? Guru, Jiang Tianyi berbohong. Kami tidak mencuri bola kristalnya. Song Zhao, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu bilang bisa membuat He Cheng-an berbicara? Kalau begitu, suruh dia sendiri yang bilang. Apakah barang itu dicuri olehnya? Jika Kak Cheng-an bisa membuktikan, bukan dia yang mencurinya. Kamu harus meminta maaf padanya. Ini, apa putra bungsu keluarga He? Dia benar-benar bisa berbicara. Ibu, jangan percaya padanya. Dia sedang menipumu. Kak Cheng-an, kamu kesini? Tidak. Salah. Shiking, dia benar-benar bisa bicara? Lihat, dengar-dengar sebelumnya keluarga He sudah mencari begitu banyak dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa membuatnya bicara. Jiang Tianyi, kau lihat itu? Kak Cheng-an sama sekali bukan orang bisu. Cepat minta maaf padanya. Kalau dia bisa bicara, memangnya kenapa? Itu tidak membuktikan dia tidak mencurinya. Barang itu bukan aku yang mencuri. Kau yang memasukkannya ke dalam tasku. Cepat minta maaf pada Kak Cheng-an. Kalau tidak, aku akan memakai pukulanku untuk membuatmu jadi bubur. Kalau kau tidak minta maaf sekarang, aku akan panggil paman polisi untuk menyelidiki. Lihat siapa yang sebenarnya anak nakal. Maaf, puaskan. Tuan muda He, bagaimana kau bisa bicara? Sebelumnya di dalam dan luar negeri, sudah mencari begitu banyak dokter terkenal. Kau belum juga bisa bicara. Ayah Zhao yang menyembuhkannya. Hebat sekali. Maksudmu, ayahnya Zhao. Ibu, ayah tidak sengaja tidak datang menemuimu. Dia hanya... Zhao. Aku tahu. Ayahmu pasti punya alasannya sendiri. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Guru, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Anak nakal, kau sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Mana bisa dimaafkan hanya dengan memohon ampun. Cepat ikut aku kembali untuk menerima hukuman. Orang tua bangka, kau begitu memaksa, maka jangan salahkan aku. Buku apa ini?
Ini yang kau cari. Ini harta yang bagus. Orang tua bangka ini lebih suka menyembunyikannya daripada mengajarkannya padaku. Dengan buku ini, harta keluarga Jiang akan segera menjadi milik kita. Itu bagus sekali. Jika begitu, kita mulai dari perusahaan Jiangqing saja. Kak Cheng An, kenapa kau datang? Kak Cheng An, kenapa kamu kesini? Kakek bilang kamu adalah penyelamat keluarga He. Dia menyuruhku membawa hadiah untuk berterima kasih kepadamu. Kak Cheng An, kamu tidak perlu sungkan. Zhao Zhao, ini hadiah dari kakek untukmu. Lihatlah, apakah kamu suka? Wah, cantik sekali. Apakah ini benar-benar bisa diberikan kepadaku? Cheng An, kalau aku tidak salah lihat, ini adalah pusaka keluarga Jiang, bukan? Betul. Ini harta berharga keluarga kami. Nilainya ratusan juta rupiah. Aku berikan saja kepada Zhao Zhao. Terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ibu, bagus tidak? Ibu. Si King, ada apa ini? Gawat, ibu telah terkena mantra pengendali pikiran. Cepat panggil dokter. Kakek jangan khawatir. Aku akan cari tahu sekarang. Siapa yang ingin menyakiti ibu? Itu Miao Xiu Xiu dan Su Jiao Yao. Mereka... Kakek jaga ibu dulu. Aku akan selesaikan mereka sekarang. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi lihat. Baik. Dunia kegelapan, jiwa-jiwa bangkit. Terikat menjadi jaring. Hanya aku yang memerintah. Guru, berapa lama lagi? Sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Miao Xiu Xiu, beraninya kau menindas ibuku. Gawat ketahuan. Miao Xiu Xiu, berani-beraninya kamu menindas ibuku. Sial, ketahuan. Miao Xiu Xiu, kamulah yang menyakiti ibuku. Cepat kembalikan salah satu roh ibuku. Kembalikan. Kalau berani, ambil sendiri. Wah, serangga besar sekali. Lihat ini. Alam semesta tak terbatas, roh segala makhluk. Dengan perintah, semua kejahatan musnah. Gadis ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Baiklah, kamu menginginkan salah satu roh ibumu. Kalau begitu, mari kita lihat. Siapa yang lebih cepat, kamu atau aku? Tidak, itu roh ibuku. Gawat, itu salah satu sukma ibu. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ternyata itu kau yang telah menyihirku. Zhao Zhao, apa kau baik-baik saja? Tidak kusangka Song Zhao Zhao sehebat ini. Tidak bisa. Aku tidak boleh sampai terlihat oleh mereka. Paman, aku baik-baik saja. Zhao Zhao, ini apa? Ini salah satu sukma ibu. Ia kembali mencari ibu. Baiklah, kakak kedua seharusnya sudah tidak apa-apa. Zhao Zhao, ayo kita pulang. Kakek, bagaimana keadaan ibu? Zhao Zhao, kalian sudah kembali. Si King, dia masih belum bangun. Ibu, kau harus bangun. Zhao Zhao, jangan khawatir. Ibumu pasti akan bangun. Terima kasih, kakek. Ia sudah bangun. Ibu, kau sudah bangun. Kau siapa? Mengapa kau memanggilku ibu? Ibu tidak mengenaliku lagi. Nak, aku bukan ibumu. Putriku hilang 2 tahun lalu. Dia tidak sebesar kamu. Ayah, anak ini siapa? Ini Zhao Zhao, apa kamu tidak ingat?
Ayah, kenapa ayah juga membohongiku? Aduh, Zhao Zhao, ini. Seharusnya itu jiwa, Ibu. Ada yang kurang. Dia hanya punya ingatan beberapa tahun terakhir. Song Zhao Zhao ini merusak rencanaku lagi. Tadi membuatku takut setengah mati. Sudah sibuk sekian lama. Entah perusahaan Jiangqing sudah mati atau belum. Tenang saja. Jiwanya sudah digerogoti oleh cacing gaibku. Ada kerusakannya. Seiring waktu, iblis hati akan merasuki pikiran. Jika tidak jadi gila, dia juga akan jadi bodoh. Bagus sekali. Kalau begitu, keluarga Jiang akan jadi milikku. Aku akan kembali dan melihatnya sekarang. Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Makan buah ini. Nak, sudah kubilang, aku bukan ibumu. Jangan panggil aku ibu ya. Zhao Zhao, tidak apa-apa. Jangan sedih ya. Paman mengakui kamu. Huai Chuan, kamu juga aneh sekali. Bagaimana bisa kamu mengakui orang asing sebagai keponakan? Perusahaan Jiangqing ini hilang ingatan. Shiking, aku dengar kamu sakit. Bagaimana perasaanmu? Oh, brengsek. Untuk apa kau datang ke sini? Cepat pergi. Menjauhlah dari ibuku. Zhao Zhao, bagaimana caramu bicara? Ibumu sakit. Aku datang menjaganya. Apa ada yang salah dengan itu? Kau bajingan besar. Kau dan wanita itu, kalian yang membuat ibuku jadi begini. Cepat minggir dariku. Anak ini benar-benar tidak sopan. Huai Chuan, apa kau tidak akan mengurusnya? Suji Ayao, ini bukan urusanmu. Tolong pergi. Jiang Huai Chuan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu dengan iparmu? Dan kau, anak siapa sebenarnya kau ini? Tidak sopan sekali. Apa kau tidak punya ayah dan ibu? Sepertinya dia benar-benar amnesia. Dan ingatannya masih tertahan sebelum Song Zhao Zhao pulang. Ibu. Sudahlah. Jangan salahkan mereka lagi. Ayah hanya takut kamu sedih. Itulah mengapa dia sengaja meminta mereka berpura-pura di depanmu. Sudahlah, sudahlah. Panggil saja sesukamu. Lagi pula, aku juga tidak mengenalmu. Baiklah, kalian sekarang bisa keluar. Aku... Ibu. Ibu kenapa? Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Aneh, mengapa aku merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya? Ibu, duduk dulu. Istirahatlah. Nah, bagaimana kalau kamu pergi saja? Setiap kali melihatmu, aku jadi... Ibu, kamu kenapa? Zhao Zhao, apa kamu tidak dengar apa yang ibumu katakan? Ini semua karenamu. Pergi saja kamu. Jika kamu di sini, ibumu tidak akan sembuh. Suji Ayao, apa yang kamu bicarakan? Ibu, maafkan aku. Zhao Zhao yang salah. Zhao Zhao akan pergi sekarang. Zhao Zhao? Zhao Zhao. Zhao Zhao, bagaimana keadaanmu? Paman, apa karena Zhao Zhao datang terlambat? Ibu jadi seperti ini? Seandainya Zhao Zhao mengalahkan orang jahat lebih awal, ibu tidak akan begini. Jangan bicara sembarangan. Ini bukan salah Zhao Zhao. Itu semua karena orang jahat terlalu jahat. Zhao Zhao, ibu pasti akan mengingatmu. Ya?
Ling Tian, apakah itu kamu? Shiking. Ini aku. Ling Tian, kemana saja kamu selama ini? Anak kita hilang. Aku belum sempat melihatnya tumbuh besar. Dia sudah menghilang. Selama bertahun-tahun ini, Zhao Zhao bahkan belum pernah bertemu ayahnya. Ling Tian. Ling Tian. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ling Tian. Ibu. Ibu ini sedang mimpi buruk. Kakak, cepat bangun. Gawat. Ibu terperangkap dalam pikirannya sendiri. Zhao Zhao, bagaimana keadaan ibumu? Tidak bisa. Jika aku tidak bisa membangunkannya, mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi. Apa? Lalu bagaimana? Kakek tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membawa ibu kembali. Sekarang keluarga Jiang sudah dalam kekacauan. Setelah menyingkirkan orang tua itu, aku bisa sepenuhnya menguasai perusahaan Jiang. Aku punya cara. Begitu aku melancarkan mantra pengendali jiwa, orang tua itu dengan patuh akan menyerahkan perusahaan padamu. Lakukan saja sesuai perkataanmu. Ayah, dengan situasi keluarga kita sekarang, perusahaan mungkin tidak ada yang mengelola. Wei Juan, lalu bagaimana menurutmu? Ayah, aku tahu aku tidak bisa apa-apa. Dulu juga kecanduan e-sport, tidak bisa membantu keluarga sama sekali. Tapi dengan situasi keluarga sekarang, hanya aku yang bisa. Ayah, ada apa denganmu? Ayah? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku berkata, Ayah, bagaimana kalau kamu menyerahkan perusahaan untuk aku kelola? Kamu? Betul, meskipun aku tahu aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku pasti bisa membuat perusahaan. Tidak. Sama sekali tidak. Ayah. Sampah sepertimu ini masih ingin mewarisi harta perusahaan. Tidak akan pernah. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Wei Chuan, kenapa kamu membuat ayah marah lagi? Ayah, aku lihat wajah ayah tidak begitu baik.
Mau duduk dan istirahat sebentar? Su Jiayao, ini urusan keluarga kami. Kenapa kamu datang lagi? Jiayao, kamu datang di saat yang tepat. Aku memutuskan untuk menyerahkan perusahaan kepadamu. Ayah, aku ini anak kandung ayah, Su Jiayao. Hanya menantu yang numpang hidup. Apa haknya? Wei Chuan, perkataan itu tidak benar. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Sekarang Shiking juga mengalami masalah. Aku membantu mengelola perusahaan. Bukankah itu sudah sewajarnya? Ayah. Ayah. Aduh. Jiang Huai Chuan, aku akan memberikan perusahaan kepada Jiayao dan tidak akan memberikannya kepadamu. Jiayao, kita pergi. Baik. Tidak benar. Terasa aneh. Sepertinya ada aura jahat. Mulai sekarang, perusahaan Jiang ini sudah menjadi milik keluarga Su. Rasanya menjadi CEO bernilai 200 triliun rupiah ini ternyata benar-benar tidak buruk. Tuan Muda Jiang, ini kantor Presiden Direktur. Anda tidak boleh masuk. Minggir. Tuan Muda Jiang. Ini perusahaan milik keluarga kami. Kenapa aku tidak boleh masuk? Tuan Muda Jiang. Berisik sekali. Jadi apa rupanya? Su Jiayao, apa sebenarnya cara yang kamu pakai? Hingga ayah bahkan tidak mau mengakuiku putra kandungnya. Kamu hanyalah menantu yang numpang. Punya kualifikasi apa untuk duduk di sini? Wei Chuan, bukankah ayah sudah bilang kemarin? Kamu hanyalah pecundang. Sedangkan aku, Su Jiayao, adalah orang yang mampu mengelola perusahaan Jiang. Membawa perusahaan Jiang menuju puncak yang baru. Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Tapi tunggu saja, saat kakak dan ayahku sadar kembali, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Mari kita lihat, seberapa lama kamu bisa bersikap sombong. Masih berharap mereka sadar? Saat ini juga akan kuhabisi kalian. Supaya tidak muncul masalah nanti, lebih baik bertindak lebih awal. Ling Tian, lihat anak kita. Menggemaskan sekali, mirip kamu dan juga mirip aku. Tunggu sampai dia besar nanti. Pasti secantik kamu. Tidak bagus, ada aura membunuh.
Mati kau. Kakek, hentikan. Kakek, hentikan. Ayah. Ayah. Jahatnya Enya. Ayah. Lindungi, berhenti. Wujud asliku. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah. Zhao Zhao, ada apa dengan kakekmu? Kakek dikendalikan orang. Pasti lagi-lagi si jahat Miao Xiu itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman jaga kakek dan ibu dulu. Aku akan membereskannya. Zhao Zhao, hati-hati ya. Sialan. Song Zhao Zhao ini benar-benar tak bisa lepas. Apa ini? Gu berbentuk manusia. Pernah dengar? Sudah sekian lama, kurasa Gu berbentuk manusia itu pasti sudah hampir jadi. Miao Xiu, keluar kau sekarang. Gadis kecil ini ternyata datang lagi. Baguslah. Ternyata memang kau. Kau tidak hanya ingin mencelakai ibuku, tapi juga kakekku. Keluarga Jiang kami sebenarnya punya dendam apa denganmu? Tidak ada dendam. Hanya saja setelah menerima uang, aku harus melindungi pemberi. Kau dan rendahan Sujiayao itu adalah sekutu. Gadis kecil, kau cukup pintar. Kalian berdua rendahan, berulang kali melakukan kejahatan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, menangkapmu. Gadis kurang ajar yang tak tahu diri. Pas sekali. Aku akan menggunakannya untuk mencoba boneka voodoo humanoidku. Keponakan Master Sekte. Mengapa kau di sini? Gadis kecil, kau harus melihat dengan jelas. Ini bukan keponakan Master Sektemu, tapi boneka voodoo humanoidku. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Gawat. Keponakan guru kepala telah dikendalikan. Tidak boleh menyakiti keponakan guru kepala. Langit jernih, bumi spiritual, matahari dan bulan bersinar, kejahatan menghilang. Lindungi bentuk sejatiku. Diam.
Sial, tidak berhasil. Keponakan cepat sadar. Bibi Guru, tidak, aku tidak bisa menyakiti Bibi Guru. Tapi kenapa? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Gu berbentuk manusia ini dibuat dengan Raja Guku ingin memecahkannya. Tidak semudah itu. Gadis kecil, mati kau. Sial, gadis itu dalam masalah. Akan kulihat siapa yang berani menyakiti putriku. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Tak terbatas. Segel 10.000 dewa. Iblis tak akan bisa lari. Aura orang ini mengapa begitu kuat? Ayah. Tidak, lari cepat. Aku bukan tandingannya. Ayah, dia mau lari. Menyakiti putriku dan berpikir bisa lari begitu saja, mana bisa semudah itu. Pedang datang. Tidak bagus. Ayah, kau hebat sekali. Gadis kecil, sudah aku bilang, jangan malas berlatih. Sekarang kan jadi rugi. Siapa sebenarnya orang ini? Kekuatan pedang ini bisa setara dengan Raja Dewa. Kalau saja aku tidak menyiapkan formasi terlebih dahulu, mungkin aku sudah meninggal tanpa jejak. Ayah, dia orangnya. Dia bekerja sama dengan orang jahat, melakukan kejahatan bersama-sama, dan mengubah keponakan dari pemimpin sekte menjadi manusia serangga. Ayah tidak boleh membiarkannya pergi. Penyihir dari marga Miao. Menarik juga. Bicaralah. Bagaimana ingin mati? Ahli, aku yang salah. Aku tidak tahu diri. Aku telah menyinggung putri Anda. Tolong, aku tidak akan berani lagi di kemudian hari. Tolong lepaskan aku. Zhao Zhao, menurutmu bagaimana? Tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia telah melukai kakek dan juga melukai ibu. Orang jahat seperti dia pasti akan menyakiti lebih banyak orang lagi. Baiklah, ayah akan mendengarkan putri kesayangan ayah. Tidak. Aku salah. Aku mohon kepada Anda, aku benar-benar salah. Sungguh bising. Sekarang jauh lebih tenang. Ayah tolonglah keponakan pemimpin sekte. Dia juga sangat menyedihkan. Ayah benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Sudah, tidak ada apa-apa lagi. Keponakan, bagaimana keadaanmu? Bibi Junior, Anda menyelamatkan aku. Bukan. Itu ayah. Tuan Raja Naga. Baiklah, pulanglah dan istirahat yang baik. Gadis kecilku, masalah sudah selesai. Ayah akan pulang dulu. Ayah tidak bisa pergi. Kita masih harus menyelamatkan ibu. Ayah tidak boleh pergi. Kita harus menyelamatkan ibu. Ayah, jika ayah pergi, ibu pasti akan mati. Ayah
Ayah, katakan sesuatu. Ayah tidak boleh pergi. Sudah bertahun-tahun. Apakah tidak bisa dihindari lagi? Shiking. Shiking. Bangunlah. Kamu tidak boleh mati. Shiking. Song Ling Tian, pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin kembali menjadi Raja Dewa yang Maha Kuasa, atau menjadi seorang sampah yang bahkan tidak bisa menyelamatkan kekasihnya? Dasar tidak berguna. Tidak. Dia tidak seharusnya mati di sini. Kumohon, selamatkan dia. Dengan status apa kamu memohon padaku? Sebagai Raja Dewa di kuil dulunya, atau manusia biasa yang tidak berguna sekarang? Tidak. Tidak. Paduka Raja Dewa, kembalilah. Istana Raja Dewa tidak bisa tanpa Raja Dewa. Menjadi Raja Dewa, memutus ikatan kasih. Shiking, lupakan saja aku setelah ini. Ayah, bagaimana? Ini memang hutangku padanya. Mungkin sudah saatnya membayar semuanya. Ayo pergi. Ada apa denganku? Aku merasa... Ayah gila sebelumnya. Berani-beraninya ayah akan memberikan perusahaan kepada Su Jiayao dan juga mau membunuh kakak kedua. Bagaimana mungkin aku akan memberikan perusahaan kepada Su Jiayao dan juga mau membunuh kakak kedua? Jadi, ayah sebelumnya kerasukan. Syukurlah. Sekarang sudah pulih. Ayah, Huai Chuan, apakah kakak kedua sudah membaik? Kakak Peiling. Itu semua salah Su Jiayao. Dia berkolusi dengan seorang dukun wanita. Dia benar-benar akan membuat keluarga Jiang kita menderita kekacauan yang luar biasa. Apa? Su Jiayao? Peiling, selama ini kedua kakimu tidak nyaman. Aku berpikir Su Jiayao selalu menjagamu, dan dia adalah ayah kandung Tianyi. Jadi aku menahannya. Tidak disangka. Dia berbuat seperti itu. Aku tahu, ayah. Aku akan menceraikannya. Aku tidak akan membiarkan Tianyi punya ayah sejahat itu. Kakek. Zhao Zhao, kenapa kamu kembali? Zhao Zhao, kamu tidak apa-apa. Apakah masalah di sana sudah beres? Ya, sudah beres. Serahkan saja padaku. Lagi pula, aku juga membawa seseorang kembali. Hah? Membawa siapa kembali? Lihat saja sendiri. Kalian lihat saja sendiri.
Zhao Zhao. Tidak ada siapa-siapa di sini. Betul, Zhao Zhao. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak. Ayah mana? Tadi bukannya masih ada di sini? Zhao Zhao, kamu tadi bilang, ayahmu. Betul. Aku sudah susah payah, baru berhasil memanggilnya. Aku tahu, ayah pasti pergi mencari ibu. Aku akan pergi melihat sekarang. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ayah, Zhao Zhao? Ling Tian. Kakak ipar, benarkah itu kau? Kau tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Kupikir kau. Ling Tian. Kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Seeking dia. Aku tahu. Hanya saja masalah ini agak rumit untuk dijelaskan. Setelah aku menyelamatkan Seeking, aku akan menjelaskannya pada kalian. kakek, jangan khawatir. Selama ada ayah, ibu pasti akan baik-baik saja. Tapi, Seeking, bagaimana cara menyelamatkannya? Jiwanya tidak lengkap. Terperangkap dalam obsesi, dia tidak bisa membebaskan diri sendiri. Jadi, hanya aku yang bisa melakukannya. Zhao Zhao, ayo, kita pergi menyelamatkan ibu bersama. Baik kan? Ya, ayah, apakah ini mimpi ibu? Ayah, itu ibu? Ibu, ayunkan lebih tinggi. Ayunkan lebih tinggi lagi. Ibu, aku akhirnya menemukanmu. Ayo kita cepat pulang. Kamu anak siapa? Ibu, ini aku. Aku adalah Zhao Zhao. Kamu bohong, aku yang Zhao Zhao. Dia ibuku, kamu tidak boleh sembarangan memanggil. Ibu, ayo pergi, jangan pedulikan dia. Ibu, Seeking, Ling Tian. Ling Tian, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu di dapur? Kenapa ada dua Ling Tian? ibu, inikah obsesimu? Karena ayah pergi tanpa pamit dulu?
Kalian siapa? Kalian sebenarnya siapa? Kenapa datang untuk menghancurkan keluargaku? Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merampas anakku. Ayah, bagaimana ini? Zhao Zhao, berikan giokmu padaku. Shiking, lihat. Apakah kamu masih mengenali ini? Bayi kesayanganku, ini adalah hadiah yang ditinggalkan ayah untuk kita. Bagaimana giok itu bisa ada padamu? Zhao Zhao, di mana giokmu? Di mana giokmu? Di mana giokmu? Ibu, giok apa? Aku tidak tahu. Tidak, kamu pasti punya giok. Di mana gioknya? Sebenarnya di mana giok itu? Shiking, kamu masih belum melihatnya dengan jelas. Ini semua palsu. Itu sama sekali bukan Zhao Zhao. Palsu? Jadi, apa kalian sungguhan? Ibu, kami yang asli. Aku dan ayah kembali mencarimu. Jangan tinggalkan Zhao Zhao. Zhao Zhao? Zhao Zhaoku. Kau masih hidup? Masih hidup. Kau belum mati. Ibu, Zhao Zhao sangat merindukan ibu. Shiking, mimpi yang tidak nyata ini. Sudah waktunya untuk bangun. Ibu, ayo kita segera pulang. Kalau begitu, mari kita pulang. Ibu. Ibu. Sudah bangun? Ling Tian, Zhao Zhao. Bagaimana? Ayah, kita berhasil ya. Ya, jangan khawatir. Ibu akan segera bangun. Syukurlah. Syukurlah. Bagus. Ayah. Shiking, kamu sudah bangun? Bagus sekali. Ayah di sini, ya. Kakak kedua, bagaimana perasaanmu sekarang? Ibu, apa ibu masih mengenalku? Zhao Zhao. Tentu saja ibu masih mengenalmu. Kamu adalah bayi kecil ibu. Bagus sekali. Ibu tidak melupakan Zhao Zhao. Ling Tian. Bisakah kita bicara? Hei, Zhao Zhao. Bagaimana kalau kita keluar dulu?
Zhao Zhao, ada apa dengan ayahmu? Tidak tahu, ayah tidak pernah memberitahu Zhao Zhao. Kalau begitu, kenapa dia tiba-tiba muncul? Miao Xiu Xiu ingin membunuh Zhao Zhao. Itu sebabnya ayah datang untuk melindungi Zhao Zhao. Oh ya, kakek Miao Xiu Xiu dan Su Jiayao adalah komplotan. Urusan keluarga Jiang, pasti mereka yang melakukannya. Tidak bagus. Hampir lupa. Perusahaan masih di tangan Su Jiayao. Ayo, kita ambil kembali. Baik, ayo. Si King, maafkan aku. Kenapa minta maaf? Karena aku pergi tanpa pamit dan mengecewakan. Tidak perlu minta maaf. Bisa melihatmu lagi, aku cukup senang. Sebenarnya aku tahu, dulu, kamu juga punya kesulitan. Kau sudah melakukan banyak hal. Apa hakku untuk menyalahkanmu lagi? Kau pergi saja sebentar lagi. Aku tahu, kau tidak akan kembali lagi. Jadi, aku hanya ingin berpamitan denganmu, berpisah dengan baik. Kalau begitu, aku pergi. Ya. Hidup sebagai direktur utama ini sungguh nyaman. Setelah semua keluarga Jiang musnah, aku tidak akan lagi punya kekhawatiran di kemudian hari. Entah bagaimana keadaan Nona Miao Xiu Xiu. Telepon dan tanyakan saja. Su Jiayao, keluar kau sekarang. Siapa saja bisa masuk ke kantor direktur utama sekarang. Di mana Satpam? Su Jiayao. Dasar rendahan. Apa yang ingin kau lakukan? Ayah, apa maksud ucapan Anda? Bukankah Anda bilang perusahaan akan Anda serahkan padaku untuk diurus? Su Jiayao, tidak kusangka kau melakukan begitu banyak kejahatan demi merebut harta keluarga Jiang. Kau melakukan begitu banyak kejahatan. Ayah, aku tidak melakukannya. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu penjelasan lagi. Simpan saja untuk polisi. Ibu, di mana ayah? Kenapa harus menanyakan ayah? Apa kamu tidak merindukan ibu? Zhao Zhao juga merindukan ibu. Kalau begitu, nanti Zhao Zhao akan selalu mengikuti ibu. Ayahmu, biarkan dia pergi kemanapun dia mau. Baik, aku akan selalu menemani ibu. Oh ya, ibu, ayah meninggalkan untukku sesuatu. Katanya bisa menyembuhkan kaki bibi Jiang. Mari kita coba sekarang. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang. Ayo. Kakiku. Kakiku. Aku benar-benar bisa berdiri.
Tianyi, kenapa kamu datang? Kakek, aku datang mengunjungi Bibi Siking. Ibu, kakimu sudah sembuh. Cepat kemari. Ini semua adalah berkat adikmu Zhao Zhao. Cepat berterima kasih padanya. Bibi Peling, Jiang Tianyi dia bukan anakmu. Anakmu sudah lama meninggal. Anakmu sudah lama meninggal. Zhao Zhao, kamu tidak boleh sembarangan bicara. Aku sudah menghitungnya. Nasib Jiang Tianyi telah diubah secara paksa oleh seseorang. Ayah, mengenai kejadian saat itu, beritahukan saja pada adik. Peiling, dulu anakmu demam tinggi tak kunjung reda. Su Jiayao tidak peduli sama sekali. Menyebabkan anakmu meninggal karena sakit. Untuk menyembunyikannya darimu, Su Jiayao bersekongkol dengan dokter, mengambil seorang anak untuk disamarkan. Aku menemukannya. Awalnya ingin memberitahumu, tapi kamu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Jadi aku merahasiakannya. Adik ketiga, bertahanlah. Ibu, apa ibu tidak menginginkanku lagi? Jangan sentuh aku. Kamu bukan anakku. Jangan panggil aku ibu. Jiang Tianyi, aku akan mengirimmu ke panti asuhan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anak keluarga Jiang. Ibu, ayunkan lebih tinggi. Baik, ibu akan membantu Zhao Zhao mengayun tinggi. Ayo, 1, 2, 3. Hei, tinggi sekali. Zhao Zhao, jangan bermain lagi. Cepat kembali. Tante, sudah kubuatkan makanan enak? Benar, Zhao Zhao. Cepat kemari. Paman akan menjadikanmu pemain e-sports jagoan. Aduh. Dasar anak nakal ini, tidak tahu cara mengajari yang baik. Kakek, kami datang. Aduh, baik.